Baik, kita lanjut kembali dua sisi. Berbicara soal bagaimana mekanisme pembubaran untuk contoh kasus tadi HTI. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk melihat ke monitor yang ada di hadapan masing-masing. Kita lihat ini tahapan pembubaran ormas yang melanggar Pancasila ya. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 62 di mana hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud. Ayat 1, menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian jika tidak mematuhi sanksi akan dilakukan pencabutan keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Nah, ini yang saya bilang contoh kasus ini, HTI menjalani proses ini nggak? Ada peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar, itu langsung terakhir. Langsung pencabutan SK Badan Hukum Perkumpulan. SK-nya pun tidak sampai kepada kita sampai ini hari. Tidak terima? Tidak terima. Padahal SK BHP itu milik kita, ada pada kita. Tapi SK pencabutan itu tidak sampai kepada kita. Coba bayangkan. Ini kan pemerintahan yang sewenang-wenang betul ini. Penjelasannya apa tuh Pak? Kalau SK-nya tidak diterima oleh jadi begini, ormas yang bersangkutan? HTI itu, ya kan, daftar di Kumham itu apa atas nama apa HTI sendiri yang daftar? Sesuai kan melalui Bapak kan melalui sesuai notaris. dengan ketentuan itu pasti melalui notaris. Kan melalui notaris, ya kan? Makanya surat pencabutan HTI itu diberikan kepada notaris. Yang memiliki SK BHP-nya siapa? Kita kan. Notaris itu hanya mengesahkan akte. Lalu karena ketentuan pemerintah, notaris mendaftarkan gitu, mendaftarkan organisasi ini. Jadi itu atas amanat pemerintah juga gitu loh. Mendaftarkan itu. Makanya. Lah SK-nya itu punya kita. Lo yang punya SK itu dicabut kok udah dikasih tahu sampai ini hari. Tapi diumumkan di publik kan? Diumumkan di publik gitu. Nah, kita tahu itu dari notaris, kita baca. Setelah kita baca pun juga di dalamnya tidak jelas kita ini salah apa. Melanggar pasal berapa, tidak jelas juga. Ini salah satu contoh kasus yang mau saya angkat mendekati dengan Perpu ini, Bang Joni. Mungkin ada kekhawatiran selanjutnya bisa jadi banyak ormas-ormas lain yang tanpa proses dengan undang-undang ini tiba-tiba akan dicabut, dibuka badan hukumnya. Masuk akal, Anggi. Ya. Tetapi kalau kita lihat di Perpu ini, ya, maka kesewenang-wenangan itu ya tidak bisa dilakukan begitu saja karena Perpu ini mengatur pada saat di mana ormas melalui prosedur peringatan dan seterusnya sampai dibubarkan dan merasa bahwa itu sewenang-wenang, maka dia mempunyai hak melalui pasal 60 sekian lah dan seterusnya itu ajukan ke pengadilan, masuk dalam judicial system kita sampai di untuk sana? tun. Nah, yang kita mau sampaikan ya, ada perbedaan antara undang-undang dan Perpu atau yang Perpu yang sudah diundang-undangkan ini, ya, Undang-Undang nomor 17 ya, tahun 2013. Ya, perbedaannya itu di mana? Sisi pandang posisi negara. Ya, negara dan ormas kedudukannya. Apakah ormas dan negara ini sama kedudukannya atau negara di atas ormas apa di bawah ormas? Kalau kita sepakat negara berada di atas ormas, ormas di bawah, kewenangan justru pemerintah adalah menjaga negara. Itu tugas utama. Sampai di sana dalam rangka, terus dulu supaya jangan terpotong Anggi ya. Dalam rangka menjaga negara, pemerintah mempunyai judgment terhadap aktivitas sesuatu ormas. Ya, apabila menurut pemerintah ada ormas yang mengancam negara, dia mengambil keputusan sesuai undang-undang itu dengan peringatan sampai apabila peringatan-peringatan tidak dikoreksi, maka dilakukan pencabutannya. Namun setelah dicabut ada hak judicial system. Jadi jangan kita balik negara yang disuruh ke pengadilan, nggak ada di dunia begitu. Tadi Anda menyebutkan posisi negara di atas organisasi dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kemudian ini tadi sebutkan harus ada peringatan untuk pencabutan dan lain-lain, tapi itu tidak diterima oleh HTI. Dan bagaimana menentukan kalau tidak melewati proses pengadilan itu apakah jadinya ini negara bisa sewenang-wenang dong jadi otoriter ketika langsung tutup berseberangan dengan pemerintah bisa langsung tutup. Ormas mempunyai hak bawa ke tun untuk menguji ada nggak kesewenang-wenangan itu.